Perihal somasi wan prestasi. Dengan hormat pelaku peminjam, berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang pinjaman dari pihak pemberi pinjaman, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Saudara dengan komitmen mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan kesepakatan, saudara melalui pesan singkat menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dibayarkan. Namun sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara tidak juga melakukan kewajiban membayar tagihan. Oleh karena itu, melalui surat ini kami melayangkan surat somasi wan prestasi kepada saudara. Jika sampai tenggang waktu tersebut saudara tidak juga berniat membayar, maka pihak pemberi pinjaman akan meminta aset saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama. Apabila saudara tidak mengindahkan surat somasi ini, maka pihak pinjaman akan kasuskan pidana ke pengadilan melalui pengacara akan ditunjuk. Demikian somasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, gimana kabar Anda sore hari ini gitu loh ya. Ini agak telat kita mengupdate videonya karena ada terkendala dengan pekerjaan juga. Oke. Kali ini teman-teman semuanya, Anda harus mempersiapkan mental yang lebih lagi kayaknya ya, karena setelah viralnya kemarin Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mau lapor OJK dan polisi, saya kira berbarengan dengan itu ancaman-ancaman melalui SMS dari pinjol-pinjol ini akan berakhir juga gitu loh ya. Ternyata hal itu hanyalah malah memakin gila lagi gitu loh ya. Sampai kemarin saya sempat juga membahas buat teman-teman semuanya, bahkan kata Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, bosnya sendiri menyampaikan, Anda ganti nomor berapa kali pun tetap pinjol mampu melacak Anda gitu loh, dan pinjol bisa mencari Anda melalui sistem AI gitu ya. Dia bisa menggunakan hal yang terbaru itu untuk menemukan nomor baru Anda ya. Rasa saya kalau memang AI dipergunakan pinjol, ya bagus dong. Berarti kan tidak jadi masalah juga orang mengganti nomor. Lagian mereka yang mengganti nomor ini bukan berniat atau berinisiatif untuk kabur. Ya, tidak ada orang ini untuk kabur satupun. Yang masuk sama saya, rata-rata mereka tidak ingin kabur. Mereka tidak ingin, tidak pengen bayar hutang dan segala macam. Enggak gitu loh. Mereka mempunyai nawa itu, mereka mempunyai niat yang baik, mereka ingin menyelesaikan. Tapi mereka meminta jeda waktu. Karena mereka tahu melapor kepada OJK, waktunya sangat lama, hasilnya tidak memuaskan. Dan OJK akan lempar kanan kiri. Ya, bahkan yang dilaporkan soal persi penagihan, OJK hanya menjawab untuk meminta negosiasi. Apakah tagihan ini bisa dinegosiasi? Itu yang pertama. Yang kedua, dia melapor kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selama ini kita tahu juga, kalau laporan itu tidak mendasar, laporan itu tidak ada nama aplikasinya sama sekali, itu akan ditepis. Padahal, kalau memang sistem pinjol itu bisa menggunakan AI, Afi juga bisa dong menggunakan AI dengan yang sama. Apa salahnya? Pesan-pesan buta yang dilaporkan oleh masyarakat itu juga diselidiki. Apakah benar ini dipinjol legal atau tidak? Ya, tapi rasa saya sulit, kecuali ya semua wajah yang ada di AFI diganti. Mulai dari pimpinan tertingginya sampai pimpinan yang paling bawah, sampai anggota yang paling bawah, diganti semua wajahnya. OJK juga seperti itu. Biar ada real. Kalau enggak, harus ada satu lembaga yang bisa mengawasi dua lembaga ini. Ya, benar atau tidaknya nanti mereka telah mengatur dan seperti apa cara realisasi di lapangan. Tapi kalau hal ini OJK yang mengatur, FPI yang mengatur, mereka yang mengawasi, rasa saya nggak maksimal. Ya, apalagi sekarang bos besar FPI sendiri pernah ya atau berkecimpung dengan pinjol juga. Ya, bahkan CEO gitu loh. Walaupun mereka bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, tapi kepercayaan publik dalam hal itu saya rasa akan menurun. Ya, karena nggak mungkin orang mau menunjukkan satu kejelekan mereka sendiri. Ya nggak sih, tiba-tiba dia mengakui, wah itu memang kami dan segala macam, otomatis mereka akan membela diri.
Kalau nggak mungkin dong ada polisi melakukan BAP untuk membuka hal-hal itu supaya mereka mengakui bagaimana kronologisnya dan segala macam. Kalau semua orang jahat datang kantor polisi tiba-tiba mengaku, rasa saya pengadilan nggak perlu gitu loh. Ngapain pengadilan lagi, tinggal jatuhkan pasal, jatuhkan hukuman. Ya nggak? Dan hal itu tidak ada, makanya prosesnya diikuti. Ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya, itu yang terjadi gitu loh. Dan sekarang saya perhatikan teman-teman semuanya, gejolak dari ancaman-ancaman itu tidak hilang sama sekali. Salah satu yang saya temukan di sini, teman-teman bisa lihat di sebelah saya dulu ya. Mungkin kita bisa bahas yang ini saja dulu. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Di sini ya, dia ada mendapatkan dua ancaman ya, dua ancaman di sini. Yang paling pertama kita munculkan yang ini aja lah dulu. Ya, yang ini aja dulu. Di sini ada email yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nama emailnya Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam itu isinya adalah perihal somasi One Prestasi. Ya, di sini ada gambar AFPI, lambang AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, perihal somasi One Prestasi. Dengan hormat pelaku peminjam, berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang pinjaman dari pihak pemberi pinjaman, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Saudara dengan komitmen mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan kesepakatan, saudara melalui pesan singkat menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dibayarkan. Namun sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara tidak juga melakukan kewajiban membayar tagihan. Oleh karena itu, melalui surat ini kami melayangkan surat somasi One Prestasi kepada saudara. Jika sampai tenggang waktu tersebut saudara tidak juga berniat membayar, maka pihak pemberi pinjaman akan meminta aset saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama. Apabila saudara tidak mengindahkan surat somasi ini, maka pihak pinjaman akan kasuskan pidana ke pengadilan melalui pengacara akan ditunjuk. Demikian somasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Di sini Jakarta 25 Juni 2025. Hormat kami, namanya cuman manajer fintech biro kredit. Apa-apaan ini? Di bawahnya kami informasikan kepada saudara bahwasannya data serta informasi pinjaman Anda sudah masuk PPATK dengan laporan indikasi penggelapan dan pinjaman. Pihak aplikasi sudah memberikan warning hal ini. Seketika peminjam akan takut dalam hal ini ya. Tapi di sisi lain peminjam juga akan kebingungan. Kenapa OJK ikut melakukan penagihan? Karena emailnya jelas-jelas namanya Otoritas Jasa Keuangan. Dan habis itu ada gambar AFI ya, lambang AFI dan ada lambang OJK. Di bawahnya ada nama manajer Fintech Biro Kredit. Dan di sini lagi katanya akan dikasuskan ke tindak pidana. Bagaimana dengan pasal HAM? Oke, kita nggak usah bahas pasal-pasal lah. Yang jelas di sini ini adalah pesan buta. Mereka cuma menyampaikan soal pinjaman, berarti menandakan hal ini bisa dikirim ke kebanyakan orang. Mereka tidak menjelaskan secara spesifik mereka itu dari aplikasi mana. Aplikasi B, aplikasi C, aplikasi apa? Mereka tidak menjelaskan. Ya, apakah laporan ini kalau dikirimkan kepada AFI, kalau dikirimkan kepada OJK, OJK akan menanggapi? Ya, ditambah dengan bumbu-bumbuan PPATK. Apa hubungannya coba? Penggelapan dari mana coba? Gitu apa hubungannya dengan PPATK gitu loh? Yang melakukan pencucian uang harusnya yang diperiksa pihak pinjol itu, bukan nasabahnya gitu loh. Terkadang debt collector itu asal ngomong. Ya, tahu nggak dia fungsi PPATK itu apa gitu loh? Tahu nggak mereka? Jadi asal sematkan mereka di bawah itu gitu loh. Ya nggak sih? Ini pinjaman cuma 1 juta, 2 juta, tapi dramanya terlalu jauh. Ya, apakah masyarakat nanti gimana? Ya masyarakat ya bingung dong. Secara sepihak mereka mengalami rasa bersalah yang paling tinggi. Inilah yang mereka hadapi setiap hari. Ya, melalui email gitu loh. OJK sering mengkonfirmasi ini. OJK tidak ikut serta dalam melakukan penagihan. Kalau ada yang mengatasnamakan OJK dan segala macam, itu hoax. Ya, itu tidak benar.
Oke, sekarang nama OJK dicomot. Memang mereka pandai, mereka berlindung di balik, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Mereka hanya mencerna soal pinjaman online dan pinjaman online. Itu yang mereka sampaikan. Mereka tidak sebutkan lagi namanya apa, aplikasinya apa, nominal hutangnya berapa, karena mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan dalam melakukan penagihan. Pihak pinjol itu ketakutan, harusnya kan gentleman. Tapi karena hal ini tidak diperbolehkan sama sekali, makanya mereka tidak gentleman karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah yang harus diluruskan oleh API dan OJK. Oke, kenapa orang-orang itu banyak malas berkomunikasi dan segala macam? Tidak sampai pada poin yang sebenarnya. Mereka ini bukan kabur dari hutang, cuman malas dan ogah mendengarkan ucapan-ucapan sampah dari debt collector. Ya, ini baru via email, oke? Habis itu kita lanjut yang via SMS, ya. Coba Api, ini nomornya bisa dilacak. Kalau memang pelacakan lokasi bisa digunakan melalui AI, ya, harusnya Api bisa melacak nomor ini, dan nomor ini siapa yang menggunakan dari aplikasi mana. Oke? Kehancuran hidupmu akan tiba ini hari. Ku tunggu siang ini satu persatu, kau tunggu siang ini satu persatu. Keluargamu ku habiskan, siapkan mentalmu, keluargamu brengsek. Kira-kira kalau ini keluarga dari API atau keluarga dari OJK, terima nggak Anda gitu dengan hal seperti ini? Mereka tidak menyebutkan mereka dari mana dan dari mana. Memang mereka tidak menyebutkan, dan bahkan mereka tidak menyenggol sama sekali soal hutang piutang. Tapi ini real dilakukan oleh pinjol, debt collector. Oke, ini penyebabnya, ini penyumbang kenapa orang ogah membayar mulut sampah dari si DC yang tidak pernah diajarkan sama sekali ketika merekrut. Ini yang dibiarkan dipupuk terus-menerus. Ya. Nanti yang disalahkan mana? Pinjol ilegal. Kalau memang pinjol ilegal sumber masalah, apa gunanya waspada? Oh, Satgas Waspada Pasti atau Satgas Pasti, bukan Waspada Pasti. Satgas Pasti yang telah mengumumkan memblokir sekian ribu pinjol ilegal. Kalau hal-hal seperti ini masih ditumpukan kepada ilegal, ya. Bisa nggak API melacak hal itu? Kan API menyampaikan tuh, Anda ganti nomor, mau seperti apapun, kita bisa pergunakan AI. Ya, bahkan jelas-jelas dia melakukan tindakan bahwa mereka akan melaporkan ke kasus tindak pidana, penggelapan, bahkan PPATK pun, tempat pemeriksaan pencucian uang dan segala macam pun, dia akan melaporkan ke sana. Ini bagian dari strategi mereka. Dan inilah penyebab kenapa orang ogah membayar. Kenapa orang jadi ganti kartu. Mulut sampah dari penagih hutang ini. Ya, mereka pintar. Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Pasti yang diponis ketika hal ini dilaporkan nantinya, yang diponis adalah ilegal. Oke. Apalagi saat ini pinjol sudah beralih nama jadi pindar. Sudah dibedakan. Pindar adalah resmi, pinjol yang tidak resmi. Orang-orang pasti cenderung lebih enak menyebutkan kata pinjol. Ketika kata pinjol diucapkan berarti ini tidak resmi. Ya kan? Kalau kata pindar diucapkan berarti ini resmi. Itu kehebatan OJK. Di akhir tahun 2024, strategi ini sudah disiapkan. Ya, bahkan ini untuk mengelabui mungkin keputusan Mahkamah Agung kemarin yang meminta untuk membentuk satu regulasi yang jelas. Ya kan, mempertegas, menguji kelayakan dan segala macam. Kelayakan yang diuji itu selain kelayakan calon peminjam, kelayakan dari aplikasi juga. Jangan hanya calon peminjam. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Jadi kalau masih ada yang ketakutan, Anda diberikan ancaman-ancaman sampah, keterlaluan Anda gitu. Inilah alasan utama kenapa kita memutus komunikasi, bukan kabur dari hutang. Ngapain kita kabur? Orang KTP kita ada alamatnya kok. Jelas alamatnya kok. Kita hanya sayang sama diri kita, membatasi supaya jangan terlalu banyak pemikiran. Kalau pemikiran kita banyak, kapan kita bekerja, kapan kita berusaha. Kalau kita tidak bisa bekerja dan berusaha, dari mana rezeki datangnya? Kalau rezeki tidak datang, kayak mana membayar hutang? Paham nggak FPI? Kalau nggak paham, Anda share sama mereka. Oke, Anda share sebanyak-banyaknya, Anda yang baru masuk ke sini. Jadi nggak usah ragu. Anda mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email. Ini bukan kabur dari hutang, tapi karena sampah mulut mereka tadi. Dari penagih hutang, apa yang bisa dilakukan FPI? Nggak ada. Ya, baru ini FPI menyampaikan, hubungi API. Ini nomornya.
150 505, hubungi Jendela Api. Ya udah, hubungi semuanya ke sana. Laporkan apa tindakan mereka nanti. Sama-sama kita lihat. Ya enggak, benar atau tidak gitu loh. Atau kita menunggu nanti sampai di bulan 7. Bulan 7 katanya pinjol jangan semena-mena asal mencairkan. Oke, sama-sama kita lihat. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju, ketik setuju di dalam kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa sampai booming, trending kalau bisa gitu loh. Biar dilirik, dia no viral no solusi loh. Kalau nggak viral nggak ada solusi sama sekali. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuman itu aja. Buat Anda semuanya yang masih diteror, diancam dan segala macam, simpan buktinya. Nggak apa-apa, putuslah komunikasinya. Demi menyelamatkan pemikiran Anda, supaya Anda bisa bekerja dan berusaha mengumpulkan uang. Kalau Anda hanya disibukkan dengan teroran setiap hari, kapan waktunya kita berusaha? Kapan waktunya kita bekerja? Hidup sudah sulit loh. Ekonomi sudah tidak baik-baik saja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas.